waktu di bulan Januari, dan kondisinya waktu itu adalah gula darahnya tinggi, tekanan darahnya rendah. Saat ini papa kembali lagi masuk ke rumah sakit dengan kondisi gula darahnya tinggi tapi tekanan darahnya normal, kata dokter. Aku bahkan menyebutkan kata dokter. Masalahnya beberapa hari terakhir, kurang lebih 14 hari, papa itu tidak mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter dengan alasan habis. Mungkin itu yang menjadi penyebab aku sampaikan seperti ini. Dok, aku mau tanya, ya apa? Kata teman aku, kalau sampai disuntik insulin, ini bisa menyebabkan seseorang ini ketergantungan. Nah, inilah poinnya yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, biar tidak ada miskomunikasi mengenai insulin ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan, dok. Iya, apa tuh, kata dokter. Yang pertama aku tanya, dok, kondisi pasien seperti apa yang mengharuskan pasien itu disuntik insulin ketimbang mengkonsumsi obat? Yang kedua, bisakah menghindari insulin hanya dengan mengkonsumsi obat? Yang ketiga, apakah betul, kata teman aku, bahwa jika sudah menggunakan insulin akan menyebabkan ketergantungan? 3 hal ini aku tanyakan. Nggak lama dokter Doni langsung telepon. Dia bilang, Caca sorry kalau aku ketik agak lama, jadi aku akan jawab melalui telepon aja biar kamu paham ya. Di awal tadi aku sempat mengatakan bahwa apabila seseorang menderita sakit diabetes, maka ia akan diwajibkan mengkonsumsi obat diabetes seumur hidupnya. Nah, di saat ini dokter Doni pun menyampaikan hal yang sama. Ia bilang, Caca, diabetes itu mewajibkan seseorang untuk mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Dalam usia tertentu, kalau orang terus-menerus minum obat, kadang ada bosennya, kadang ada jengahnya. Aku pikir, iya juga, bener juga. Kalau kita tiap hari minum obat juga kadang capek ya kan. Jadi, di mana akhirnya seseorang itu bisa menggantikan obat dengan insulin. Loh, nanti jadi ketergantungan. Dokter Doni bilang, apa bedanya sama minum obat? Aku diam. Oh iya juga ya. Obat kan juga harus diminum seumur hidup. Ternyata insulin pun juga sama. Yang membuat insulin dan obat ini berbeda adalah jalur masuknya. Yang satunya lewat mulut dikonsumsi, yang satunya tuh langsung disuntikan ke badan. Suntikannya pun bisa di bagian lipatan perut, dijepit, kemudian disuntikan, atau di bagian paha untuk disuntikan. Kata dokter Doni ya. Coba deh Caca hitung berapa penggunaan obat diabetes selama sebulan bandingkan dengan penggunaan insulin. Sama aja kok, tapi memang bedanya adalah biaya pertamanya untuk cetekan atau suntikannya itu memang agak sedikit mahal, kisaran 150. Dan kemudian insulin yang pertama kurang lebih 350. Aku nggak tahu ya teman-teman, karena memang murni aku nggak paham soal ini, tapi ini informasi dari dokter Doni. Tapi setelah itu, kalau kamu menggunakan insulin, sama kayak refill kok. Oh oke. Terus aku tanya, Dok, kalau misalnya menggunakan insulin, berapa jangka waktunya dari suntikan insulin pertama hingga ke suntikan insulin berikutnya? Ternyata suntikan insulin itu juga harus disuntikan setiap hari. Wow, kaget dong aku ngebayangin suntikan itu seperti apa masuk dalam tubuh kita. Kata dokter Doni, jangan khawatir, jangan pernah berpikir itu suntikan sama kayak suntikan pada umumnya, beda. Suntikannya ini suntikan titanium. Aku juga nggak tahu titanium itu seperti apa. Dan ukurannya pun kecil, disesuaikan. Aku nggak bisa ngebayangin suntikan itu seperti apa, titanium apakah lebih besar atau lebih kecil. Baru dokter Doni mengatakan suntikan titanium itu seperti suntikan ketika kamu periksa gula darah, dicetekkan di ujung jari kamu. Nah, seperti itulah suntikan insulin. Jadi suntikan insulin itu harus disuntikan setiap hari dengan suntikan yang memang khusus, tidak menyakitkan. Itu yang aku tangkap ya. Lalu aku bertanya sama dokter Doni, bisakah menghindari suntik insulin? Dokter Doni mengatakan dengan kondisi seseorang yang mengalami kenaikan gula darah cukup tinggi, di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin sendiri, diperlukan suntik insulin secara instan. Bisa menggunakan obat, tapi akan lambat. Apabila lambat penanganannya, lambat penurunan kadar gula di dalam darah, ini bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain sehingga disebut dengan komplikasi. Itu yang aku tangkap ya. Kalau terlambat ditangani, gula darah ini tidak turun secara signifikan dalam waktu yang singkat, maka ada kemungkinan untuk bisa menimbulkan masalah kesehatan lain, munculnya penyakit-penyakit baru. Itu kata dokter Doni. Dan aku pikir kalau dibiarkan munculnya penyakit-penyakit baru, ini bisa menjadi komplikasi yang bisa lebih berbahaya lagi. Menurut aku seperti itu. Jadi dokter Doni bilang, kalau kondisi seseorang mengalami
gula darah yang tinggi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dokter akan memberikan suntik insulin, tapi kadarnya disesuaikan. Dari kecil dulu dilihat reaksinya, kalau ternyata tidak cocok, dinaikkan lagi dosisnya. Kalau kurang, dinaikkan lagi dosisnya, dilihat lagi reaksinya seperti apa. Kalau masih kurang, baru ditinggikan lagi, dilihat lagi reaksinya. Tapi memang penyuntikan insulin ini nggak bisa sembarangan. Kata dokter Doni, apabila terlalu banyak maka papa bisa ngantuk. Kalau kurang maka tekanan gula darahnya tidak segera turun. Yang diharapkan dalam posisi seperti ini, tekanan gulanya harus kembali normal. Normalnya berapa? Sekitar 200-an itu bisa pulang. Aku jadi ingat sama ucapan dokter di meja UGD waktu aku tanya, apa resikonya kalau misalnya pasien kekeh untuk pulang? Dia bilang stroke, kolaps, ataupun serangan jantung. Dokter Doni pun mengatakan hal yang sama. Bisa bahaya. Jangan disuruh pulang dulu, tetap bertahan di rumah sakit sampai kondisinya normal baru boleh pulang. Ya, sekitar 200-an kadar gulanya baru boleh pulang. Waktu dokter jaga itu bilang, pasien bisa pulang tapi tanda tangan surat pernyataan dulu ya. Dan ia sempat mengatakan apabila kekeh untuk pulang, maka ini mau nggak mau harus disuntik insulin. Aku nyambungkan dengan perkataan dokter Doni, apabila disuntik insulin maka tensi gula darahnya akan cepat normal. Itu mungkin juga salah satu cara yang digunakan oleh dokter UGD apabila si pasien ingin cepat pulang. Mau nggak mau ia akan menyuntikkan insulin ke dalam tubuh seseorang untuk bisa kembali normal gula darahnya, pulang dan melanjutkan dengan terapi pengobatan diminum secara oral. Nah, dokter Doni pun juga mengatakan hal yang sama, meskipun secara tidak langsung, bahwa mau tidak mau seorang pasien apabila dia ingin cepat normal kembali, gula darahnya adalah dengan suntik insulin. Karena suntik insulin lah yang paling cepat menurunkan gula darah. Aku tanya, apakah bisa dengan obat? Bisa, tapi prosesnya lama. Sedangkan dengan kondisi yang terlalu tinggi ini, pasien diharuskan untuk segera memiliki tekanan gula darah yang normal. Jadi sarannya apa? Sarannya adalah supaya papa jangan pulang dulu, tetap di rumah sakit, dilihat pengawasannya, disuntik insulin lebih baik katanya untuk cepat. Tapi aku khawatir sih sebenarnya kalau harus suntik insulin, ditakutkan nanti malah jadi kebiasaan. Aku pengennya papa itu keluar dari rumah sakit bisa mengkonsumsi obat dengan cara diminum ketimbang disuntik. Ya aku serem aja sih kalau disuntik seperti itu ya. Dan dokter Doni juga menambahkan, jaga pola makan, ikuti anjuran dokter. Nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit, jangan lupa untuk olahraga biar badannya bergerak dan jantungnya dapat memompa darah hingga ke seluruh tubuh hingga ke bagian kaki. Itu pesan dari dokter Doni. Setelah itu beberapa hari kemudian aku ngobrol dengan teman aku. Dia bertanya, bukankah papa kamu tuh dulu menjalankan pola hidup sehat, Ca? Dengan makan beras merah, kentang, dan menghindari gula. Aku pikir, iya dulu papa sempat menjalankan hal itu, tapi aku nggak tahu terakhir ini. Setahu aku papa udah balik normal lagi makannya. Ya mungkin jangankan orang tua ya, kita aja pun kalau misalnya makan yang begitu-gitu aja kan juga bosan ya. Begitu juga orang tua. Kenapa papa berhenti mengkonsumsi obat diabetes selama 14 hari? Karena mungkin dia capek juga mengkonsumsi obat. Aku wajar hal tersebut. Tapi ternyata itu bahaya sekali loh teman-teman. Jangan dibiasain. Kalau sudah menderita diabetes, harus mengkonsumsi obat itu nggak boleh putus. Kalau putus bisa berdampak seperti ini, pengobatan dengan cara suntik insulin untuk pasiennya. Balik lagi ke cerita bareng teman aku, bukankah papa kamu dulu menjaga gaya hidup sehat? Jadi aku pikir seharusnya orang yang punya riwayat keluarga, khususnya orang tua yang memiliki riwayat diabetes, kayak aku kondisi saat ini, papa aku punya diabetes, otomatis resiko aku terkena sakit diabetes itu juga besar. Jadi bagaimana caranya supaya aku untuk menjaga pola makan? Nah, kondisi seperti aku ini yang harus menjaga pola makan. Mungkin dulu papa aku seperti itu, menjaga pola makan. Jadi stepnya tuh gini, kalau kamu udah tahu punya orang tua atau keluarga yang menderita diabetes, yang harus kamu lakukan saat itu adalah menjaga pola makan, mengurangi konsumsi gula berlebih, olahraga yang teratur. Kalau kamu mengabaikan ini, kamu akan cepat masuk ke tahap berikutnya di mana kamu harus mengkonsumsi obat setiap hari karena sudah didiagnosa menderita diabetes. Nah, papa aku itu ada di masa ini
karena dia sudah melewati sesi di mana ia mengatur pola makan, tapi akhirnya karena bosan atau apa berantakan, kemudian mau tidak mau akhirnya